Lo inget nggak waktu debat cawapres, Mas Wapres kita tuh pernah janjiin lapangan kerja 19 juta. Oke, sekarang gue kasih tahu itu nggak akan tercapai kalau dia nggak beresin korupsi. Gue jelasin hubungannya apa ya. Kalau lo mau ciptain 19 juta lapangan kerja, kuncinya adalah karena gue buruh pabrik, lo bikin pabrik yang banyak karena itu serapan lapangan kerja paling banyak. Lo bikin pabrik yang banyak. Oke, buat bikin pabrik lo butuh banyak investor. Oke, lo panggil tuh investor ke sini. Nah masalahnya, gimana investor mau ke sini kalau dia baru datang aja? Si A minta segini, si B minta segini, Akamsi minta segini. Tidak bisa 19 juta lapangan kerja. Jadi lu pikirin lah, kalau mau 19 juta lapangan kerja, pikirin gimana caranya beresin tuh korupsi. Gitu dia. Kembali lagi bersama saya Fatian Pujukusuma di Stranas PK Pod. Pemirsa, kita sambut dulu ya. Ini adalah tamu kita di episode kita kali ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Content creator kita siapa yang tidak kenal? Siapa lagi? The one and only Ganta, ya kan? Aduh, bukan. Kenapa kayak Ganta? Beda dong, jauh banget. Beda. Fatian Hafiz. Terima kasih. Lo nggak bisa jadi host podcast ini, Fatian. Karena lo terlalu flat. Kalau di sini itu harus 1, 2, 3, halo smart people gitu. Ya, harus tinggi nadanya. Jadi kayak orang kalau lagi bangun langsung terganggu gitu loh. Kayak langsung Ya karena saya anak IPA ya, jadi emang nggak ada skill ke arah itu. Maaf. Tadi kita itu sama-sama bertanding. Ya. Lo berusaha ngebuka podcast ini dengan gaya lo, dengan konten-konten khas ciri khas lo. Dan tadi gue juga berusaha untuk mengimbangi gaya lo dengan konten yang gue nonton dari Instagram lo juga. Oke. Tapi dari dua konten ini, karena gue tadi lagi mengadopsi konten lo sendiri ya. Oke. Kok ini bertentangan ya pendapatnya? Lo bilang tadi, lo mengkritik pemerintah, kalau mau menciptakan lapangan kerja gini harusnya gini. Tapi di sisi lain gue liat konten lo yang tadi gue omongin bahwa udahlah percuma ngeritik pemerintah. Kan gak worth it ya. Yang ada ntar lo malah lo terancam. Kalau gue sih takut ya. Karena jujur aja gue takut. Kenapa? Kok terlalu berlawanan kayak gitu? Jadi lo sendiri bikin konten yang melawan konten lo sebelumnya gitu. Coba jelaskan. Kita kasih waktu 1 menit dari sekarang. Saya tuh nggak pernah takut. Nah, tapi karena orang nanya, kok kalau berani sih? Emang harus berani sih jadi gitu mikirnya orang gitu. Padahal biasa aja nih gitu. Karena kan ya di negara demokrasi kan ya kita boleh ya, maksudnya. Boleh. Boleh, tapi menurut lo emang negara kita sedemokratis itu? Ya harusnya sih begitu. Tapi emang ditahan-tahan. Tapi emang yang terakhir kemarin agak kena mental emang. Yang mana ini? Yang mana? Coba jelasin dulu. Tuh, siapa tahu kan yang nonton bukan followers lo gitu. Ini yang mana nih yang kemarin ada artikel di take down. Oh, ada artikel di take down. Ya. Masalah? Jadi dia membahas adanya jabatan sipil diduduki oleh militer. Oh, ini tentang RUU TNI ya. Betul, yang di luar apa yang sudah disahkan di RUU TNI. Ya, oke. Orang nulis, hilang tiba-tiba. Wah, itu dia. Ini apanya nih? Orangnya yang hilang? Artikelnya. Atau perusahaannya? Artikelnya langsung tiba-tiba hilang. Nah, saya kan termasuk yang sering ngebahas gitu-gituan tuh. Oh. Agak deg-degan tuh. Tapi, ya itulah ya tantangannya ya gitu. Jadi, gitu. Pokoknya buat smart people yang misalnya baru lihat, syukur-syukur kalau misalnya sudah follow Fatian Hafiz ini ya, karena followersnya banyak banget, 200K lebih di 290. Hampir 300K, luar biasa. Banyak banget, 300.000 orang Indonesia follow dia untuk mendengar tiap hari cacian dan makiannya terhadap pemerintah. Bukan cacian, kritikan, evaluasi dan kontrolnya terhadap pemerintah dan situasi politik di negara kita. Tapi kalau misalnya Anda smart people belum follow dia, kalian harus lihat dulu Instagramnya, cek dulu Instagramnya sebetulnya siapa dia Fatian Hafiz ini, karena banyak banget konten-kontennya yang pasti bersinggungan langsung sama kita dan berita-berita yang sedang hangat dibicarakan. Ngapain harus ribut-ribut soal Raja Ampat? Kan yang mengelola tambang di sana anak perusahaan Antam. Antam itu BUMN. Banyak yang nabung saham di situ.
banyak yang nabung emas di situ, dan itu adalah orang-orang yang sama yang protes gitu. Jadi munafik nih orang-orang ini. Ya, dan dia dengan seberani itu dia monolog, ya kan? Karena bentuknya lo kan bentuknya kontennya monolog ya, betul, bukan betul. yang podcast gini, Betul. bukan yang nanya apa jawab pertanyaan orang. Enggak, Berarti monolog kalau aja. monolog itu kan berarti bener-bener dari isi kepala lo sendiri, lo susun Ya. sendiri, lo konsep sendiri, dan akhirnya lo sampaikan. Betul. Kenapa pertama kali pertanyaan paling bodoh adalah mungkin paling klise adalah kenapa bentuk yang seperti ini yang akan lo jadiin konten gitu? Jadi untuk ngawalin dulu ya. Jadi sebetulnya itu tuh adalah nggak pernah diniatkan untuk seramai ini sebetulnya. Oke. Saya hanyalah mas-mas biasa yang sebel aja. Lihat tiap hari ada aja nih aneh-aneh nih. Iya. Nah, saya sebagai mas-mas yang punya internet Oke. dan warga negara boleh ngomong apapun. Emang beneran pekerjaan lo adalah buruh pabrik? Betul. Bener nih. Betul. Apa cuman pencitraan aja di Betul, sosial Bang John. media kalau Orang-orang nggak percaya sih. Jadi gue tuh buruh pabrik, Bang John. Jadi di Cikarang itu adalah sebuah pabrik electronic parts. Oke. Nah, gue adalah engineer di situ. Oke. Sesuai dengan ya dari background pendidikan juga engineering terus gitu. Jadi nggak pernah orang ngiranya kan Gak, gue backgroundnya, tahu lo teknik elektro UGM. karena Itu Anda prestisius. Itu udah nggak usah sosok merendah. Gue udah tahu, gue udah cek dulu semua background profilnya ini orang. Kenapa kok bisa mulutnya selantang ini Iya, gitu? Oh, dia ternyata ampun. teknik elektro UGM, pemirsa agak ya. aneh sebetulnya karena anak teknik itu Ya, rata-rata nggak bisa itu ngomong. yang gua pikirin sih, kayak kenapa lahirnya bukan dari anak sospol atau anak HI atau anak ilmu politik atau apalah yang berkaitan sama sosial politik, malah anak teknik gitu. Ya, jadi itu menjelaskan kenapa itu genuine. Oke. Ya karena benar-benar I don't keresahan. have that background. Ya. Saya ya. hanyalah warga negara yang sebel aja. Akhirnya saya bikinlah konten-konten kayak gitu. Oke. Monolog itu sebetulnya format kesekian. Oke. Jadi kalau Bang John scroll sampai bawah tuh, nah itu udah ada Pertamanya bukan macam-macam. monolog. Bukan. Pertamanya ngapain? ada podcast. Pernah slapstick-kan gitu nggak? Iya, ampun enggak. Tidak sejauh itu dong. Loh, siapa tahu udah pernah mencoba berbagai metode. Dulu tuh di Instagram ada IGTV. Ingat nggak dulu? Oke, betul. Zaman COVID. Betul. Itu dulu Orang pada live semua kan? Betul. Nah, itu dulu sempat dicoba, terus wah kayaknya tulong. Terus pernah bikin format podcast juga, audio, video segala macam, oke. tapi capek. Ya. Kan buruh pabrik itu jam 6 udah keluar rumah, baru sampai Berarti rumah. kerja Senin sampai Jumat? Iya. Oke, berarti Belum bikin lembur kontennya? itu. Belum lembur itu. Belum lembur, berarti bikin Karena- kontennya kalau pulang kerja? Malam atau weekend lah kayak gitu. Oh, padat hidup lo ya? Iya, padat sekali. Terus lanjut. Nah, terus akhirnya karena capek dan segala macam, akhirnya kayaknya orang sekarang lebih suka apa ya? Short. Coba deh kita langsung intinya. langsung intinya akhirnya ya udah deh kita coba format menolak pendek dan boom kayak sekarang. Itu tidak pernah diniatkan itu sebetulnya. Oh, itu pertama kali ya akhirnya membuat lo yakin bahwa this is it gitu. Bentuknya kayak gini, itu tuh waktu pas lo ngomongin apa? Isu apa itu? Karena sebetulnya lu mengcover banyak isu kan, bukan cuma isu Betul. politik aja ya. Karena Ya, kalau pemirsa atau smart people perhatiin, dia juga ngomongin tentang isu di kalangan selebriti lah, atau dan lain sebagainya, sosial lah dan lain-lain gitu. Nah itu yang pertama kali jadi benchmarknya kayak this is it, gue harus kerjain kayak gini. Terus itu apa? Isu apa waktu itu? Waktu itu tuh tahun berapa ya? Agak lupa sih. Tapi waktu itu tuh pertama kali itu sebetulnya waktu COVID. Oke, itu mah orang semuanya online ya. Betul. Waktu itu kan waktu itu formatnya belum video pendek, tapi podcast panjang monolog juga, yang aku bikin klip-klip. Oke. Terus loh ini kenapa klipsnya lebih rame dari ininya ya, lebih rame dari daripada podcastnya. Full episodenya. Betul, padahal clips itu kan dengan tujuan orang biar mampir ke Iya, itu buat promosi aja kan. Iya, tapi clipsnya bisa million views. Oke. Yang ke podcast nggak 1%-nya juga nggak ada. Terus kayaknya orang lebih suka ini deh gitu. Waktu itu isu-isu kayak apa ya, kayak contoh waktu pandemi gitu kan, pemerintah bikin kebijakan aneh-aneh kayak makan di warteg maksimal 20 menit. Gimana ngontrolnya tuh makan? Apakah orang datang di timer terus 20 menit nggak kelar dibantingin piringnya apa gimana? Jadi kayak asal aja gitu. Kan sebel ya kita ya. Nah waktu itu membahas gitu-gituan lah. Kompilasi kebijakan pemerintah yang aneh-aneh. Waktu COVID itu dibikin podcast panjang, di klip rame. Kayaknya emang
mendingan bikin yang pendek-pendek gitu. Akhirnya Iya. sampai sekarang gitu. Tapi memang dari keseluruhan konten-konten lu kan memang sebagian besar tentang Ya. mengkritisi kebijakan pemerintah Ya, ya, ya. dan suasana politik yang terjadi saat itu gitu. Betul. Selama lu melakukan ini gitu, pernah nggak sih kayak keluarga atau istri atau kayak, Mas coba dipikir-pikir lagi deh, kayak ada nggak yang kayak yang hold you back gitu, maksudnya kayak udah deh kayak cari yang lain deh. Ada, Tuh, ada. serem banget nggak sih ini gitu. Makanya itu bukan mainan semua orang sebetulnya. Tapi ini mainan lo ya. Jadi Kak, sebetulnya yang pernah dapat apa ya ancaman tipis-tipis lah. Oh, Itu udah nggak, pernah ya? Ya nggak cuma saya, tapi istri juga pernah. Istri Pernah. Istri diapain? Ya di DM aneh-aneh lah. Di dia emang penjual cabe. Yo, ya emang kata-katanya pedas tapi bukan jual cabai. Jadi Ya, kata-katanya. tapi yang paling kena mental itu justru orang tua. Karena Takut akan keselamatan saya. Gitu. oh gitu, bukan karena Betul. koleganya menghubungi dia Bukan, yang bukan. duduk di pemerintahan misalnya kayak Bukan. anakmu itu nggak dididik dengan Nggak benar, ada. nggak tahu sopan santun, nggak ada ya Nggak begitu ada, ya. nggak ada. Kalau itu ke gua doang, Bang. Lu pernah ya menghadapi secara langsung itu frontal maksudnya? Enggak in person, enggak in person. DM, message gitu. Teror Oke. secara ini. Nah, tapi apa namanya? Yang ngeri itu orang tua justru. Jadi orang tua tuh udah specifically bilang udah Mas nggak usah gitu. Oh. Tapi kan saya bukan durhaka, tapi saya melihat orang tua itu ya wajar lah orang tua kayak Ya, gitu. kan itu rasa khawatirnya kan. Betul, tapi I Ya. know what I'm doing gitu. Ya. They don't know what I'm doing, I know what I'm doing. Kenapa you keep doing this? Apakah ini memang ujung-ujungnya menghasilkan cuan No. atau apa? Kira-kira karena followers segitu Ya. tuh udah cuanable banget loh. Udah Banyak bisa banyak mendatangkan orang yang cuan. nanya itu. Mm-mm. Tapi saya sering bahas juga gitu. Kenapa saya stay jadi buruh pabrik gitu? Karena that's the only way aku bisa maintain independency. Ya, dan keep genuine jadinya ya. Betul. Karena once misalnya nih gua terima pekerjaan dari agensi atau dari apa, Ya, yang punya funding nih kan gue nggak tahu dia terafiliasi kemana segala macam. Ya, Ntar betul, terciptalah batasan-batasan. I don't like that. ya. Mending ya, gue jadi ya, buruh ya. pabrik aja, gaji ya secukupnya. Ya. Gue funding lah channel ini dengan uang sendiri, tapi bebas ngomong apa aja. Mungkin offeringnya belum cukup gede kali, Iya. kalau digedein lagi. Kalau misalnya, nih kita kasih nih campaign ini satu rumah di Gading Serpong, nah gimana lo? Untung ini ramai setelah pilpres. Untung. Ya betul. Karena kalau Takut pas banget pilpres, ya. waduh ini ibu. Masalahnya kan kadang yang disodorin ke kita itu Ya. bisa bikin mikir ya, walaupun kita idealis kadang-kadang kan. Ya, Tapi ya, kan ya, mungkin kita nggak pernah tahu ya, kayak kebutuhan atau financial condition kita lagi gimana Kita gitu. akan goyang di nominal tertentu. Udah gitu. Ini Itu belum yang saya naik mau lagi, dengar naik dari lagi. mulutnya itu saya mau denger ini. Naik lagi, Ya. naik lagi. Akhirnya goyang. Nah, Fatian, karena kita ini ada di YouTube channelnya Stranas PK ya. Ya. Dan lo kan termasuk salah satu content creator yang sangat lantang ngomongin masalah korupsi. Walaupun tentang kebijakan pemerintah yang lo kritik, tapi ujung-ujungnya pasti tentang sistem korupsi dan lain sebagainya. Menurut lo memang, nih kita mau dengar langsung di podcast ini, korupsi di negara kita ini, kalau istilahnya kayak penyakit misalnya, ini apa sih? Ini pernah ditanyain nggak ke tamu sebelumnya? Pernah. Mudah-mudahan I bet- sama ya. I bet cancer. Bukan. Bukan, apa ya itu? Penyakit Jiwa. jiwa ya? Iya. Saya ada jawaban lain. Ketua KPK lagi yang ngomong ya, kalau nggak salah. Iya. Sebetulnya korupsi itu kayak HIV/AIDS. Oh, Karena tidak bisa disembuhkan dong. lebih tepatnya gini, kenapa itu analogi yang bagus untuk korupsi? Jadi HIV itu kan dia nyerang sistem imun ya. Iya. Dan ketahuannya itu jangka panjang. Kita nggak tahu nih. Sekarang kita kena HIV, tahunya nanti. Oke, betul. Nah, keadaan negara kita sekarang itu tuh sebetulnya udah fase panjangnya sebetulnya, udah AIDS nih. Sudah ketahuan lah ya, simptomnya udah keluar semua nih. Ya, dan kita udah masuk ke fase AIDS. Artinya kita sekian lama nih nggak ngapa-ngapain. Oke. Pernah kan dengar berita yang kayak, jadi sebenarnya waktu penjajahan dulu tuh pekerja-pekerja kita tuh dibayar, Iya betul. tapi akhirnya betul. ditahan sama Iya, pejabat. Itu dari situ tuh sampai sekarang Oh, iya. masih Terus gini-gini berlangsung aja. ya. Artinya kan ini udah dari dulu sampai sekarang, dan sekarang itu kita udah masuk ke fase AIDS-nya udah akut banget. Hmm. Nah, terus
apa namanya, dan kalaupun kita mau melakukan pengobatan, obatnya itu kan HIV itu apa namanya, ARV Betul. antiretroviral or something. Ya, ARV doang gue taunya. Nah, dia tuh mengobati sistem imun. Makanya sebetulnya obatnya korupsi itu ya harus sistemik. Harus sistemik. Kita bisa mendakwai semua orang lah. Kita bisa penyuluhan ke semua orang gitu. Tapi kita nggak bisa bergantung ke akhlak orang. Aku aja orang jahat itu ada, udah gitu aja. Orang korup itu ada. Dipersulit makanya. Gimana caranya? Gitu. Jadi begitulah kalau. Jadi dari sistemnya maksudnya salahnya ya. Dia tuh udah menyerang sistem, maka yang diobati itu secara sistemik kayak gitu. Berarti percuma kalau misalnya muncul tiba-tiba pejabat-pejabat dengan integritas tinggi, terus yang terkenal loyal, merakyat, membela rakyat dan sebagainya, itu akan percuma kalau menurut lo berarti ya. Kalau sistemnya tidak dirubah gitu kan? Ya kita bisa punya 100 orang baik gitu. Tapi ada 1 orang jahat, tetap akan berlangsung ya. Gitu. Oke. Siapa yang bisa menjamin 100% orangnya semuanya baik? Nggak ada. Orang jahat pasti ada. Admit that secara kesatria, akuin aja. Orang jahat itu ada. Makanya dipersulit gitu. Kalau kita kan sekarang nggak gitu. Sekarang itu justru orang yang nggak ada niat. Jadi karena gampang sekali nih saya untuk mengambil. Nah, akhirnya malah jadi kebalikannya gitu kan, jadi lucu gitu. Iya. Kayak gitu sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut lo, apakah penindakan korupsi yang kita sedang lakukan sekarang ini tidak sepenting itu gitu? Dalam konteks apa dulu nih? Ya, misalnya nangkepin koruptor, terus ngebongkar kasus ini, kasus itu, yang sekarang lagi rame kan dibongkar-bongkar nih. Pernah dibongkar-bongkarin gitu. Ya kan itu kayak whack-a-mole aja. Kita mukulin di sini, muncul di sini, muncul di sini. Nggak capek. Tapi masalahnya itu kan sekarang yang masyarakat suka nih. Iya, emang kan? ya dari rame emang. Keluar bang, langsung kayak ternyata kita Iya. Langsung terkenal tuh, viral tuh. Diundang deh di mana-mana. Padahal kan kalau semakin banyak ditangkap justru semakin membuktikan semakin bobrok ya. Iya. Kayak gitu. Ya apa ya, kalau kita ngomongin pencegahan ya, sebetulnya kan saya juga sering tuh dulu waktu kecil, waktu di sekolah gitu kan, ada penyuluhan anti korupsi gitu, bilang kayak, ya anak-anak kalau sekolah itu harus jujur, nggak boleh nyontek apa segala macam, kayak Gayus Tambunan tuh anak pinter tau, dia one of the best student in his school gitu. Dia nggak nyontek gitu, tapi kenapa dia? Iya, tapi kenapa dia korupsi? Ya karena the only time kita itu teruji anti korupsi atau tidak, kita bisa jadi orang nggak pernah nyontek, nggak pernah berbohong, selalu sholat di masjid segala macam. Ketika 10M taruh depan meja, mau ambil nggak? That's the only time orang teruji bakal jadi bisa ambil. Jadi masalahnya sebetulnya menurut lo bukan akhlak, tapi di kesempatan yang datang. Betul. Gitu ya? Jadi kita nggak bisa berharap kepada akhlak orang gitu aja. That's the point. Oke. Makanya karena kita nggak bisa tahu kapan dia hilafnya ya. Iya. Makanya pencegahannya itu harus secara sistemik sekali lagi kayak gitu. Orang jahat ada, makanya dipersulit gitu. Nah, karena kita kebetulan ini ngomongin masalah pencegahan dan secara sistemik tadi. Ini sebetulnya salah satu tugas dari Stranas PK itu kan dalam hal itu lingkupnya, ya kan? Jadi dia koordinasi dengan lembaga-lembaga, kementerian-kementerian terkait sebagai acuan untuk mencegah korupsi yang terjadi, yang sudah terjadi, dan supaya secara sistem bisa mengurangi, meminimalisir angka-angka korupsi yang terjadi. Menurut lo, kira-kira yang kayak gini ini populer nggak sih di masyarakat? Karena nih nggak pernah diomongin nih. Itu dia. Itu dia. Saya juga tadinya nggak tahu tuh Stranas PK. Iya. Waktu itu dihubungi sama Stranas PK tuh saya kan baca tuh yang kepres dokumennya kan. Terus saya baca set. Karena saya anak teknik, anak IPA, nggak ngerti dong. Tapi saya baca lagi. Stranas PK tuh sebetulnya kayak karena saya late millennials, early Gen Z ya. Saya tuh ngeliatnya tuh kayak, Stranas PK tuh kayak Nick Fury, tau Nick Fury? Nggak usah sok-sok muda. Iya. Bilang aja milenial awal sama kayak gue. Late milenial. Gen Z. 29. Ya, aduh. Dari mukanya tuan siapa sih pemirsa? Iya, ini tinggal kumisnya diputisin. Jadi lanjut. Stranas PK tuh kayak Nick Fury-nya di Avenger, tau nggak? Jadi nggak ada sih yang mengidolakan Nick Fury memang. Iya. Dia tidak favorit ya, bukan tokoh sentral ya. Betul. Orang-orang idolanya Captain America dan Iron Man dan apa. Gue nggak terlalu suka juga sama Nick Fury. Karena serem ya matanya. Tapi
kalau nggak ada dia nggak ada Avenger loh. Dia Iya sih. Nick Fury yang tahu bahwa akan ada ancaman yang sangat besar datang dari luar bumi nih. Mega villain nih. Iya. Nggak akan ada yang bisa ngalahin siapapun. Satu-satunya cara untuk ngalahin super villain ini adalah dengan bersama-sama, itu dia. Itu Nick Fury yang tahu itu. Dia mengkoordinir justru ya. Betul, makanya dia Iya. akhirnya datang ke Iron Man, datang ke Hulk, datang ke apa, gabung kita yuk gitu kan. Dia yang tahu tuh, tapi nggak ada yang mengidolakan Nick Fury dah gitu aja. Padahal dia yang paling pusing tau. Karena dia seperti tidak punya kekuatan apa-apa, bener nggak? Iya, Dan iya. nanti akhirnya kalau misalnya dunia terselamatkan, bukan dia juga yang disorot gitu kan? Iya betul. Iya, Ya bener ya. ke Ini hero-hero fans ini. PK banget. Betul. Nah, itulah dia makanya kayak pusing banget. Kayak coba Stranas PK kan ada berapa? Ada 5 ya nggak salah ya. Ada Kemendagri, ada Betul. Pan RB, ada apalagi Bappenas, terus ada KPK Staf sama Presiden. KSP, ada 5 kan. Nah emang waktu Hulk sama Thor pertama kali ketemu, mereka hahi salaman, enggak, gebuk-gebukan mereka. Iya. Satu mikirnya ini, gebuk-gebukan. Kalau nonton film Avenger pertama. Iya betul. Kan susah nih mensinergikan orang-orang ini, Menyatukan, menyatukan ini dengan kepentingan masing-masing apa segala macam. Kasihan sebetulnya. Pusing. Tapi ya itulah pencegahan secara sistemik harus dilakukan kayak gitu. Iya. Capek sekarang tapi jangka panjangnya that's Tolong the way to Stranas PK solve. ini di-endorse Fatian Hafiz. Coba tolong. Jadi BM 5 tahun tertutup sebelum Pilpres mendatang. Nanti kalau Pilpres pasti ada duit yang lebih mahal lagi dari soalnya. Ya ampun. Lucu banget. Lu bagus banget, gila. Terus tapi lihat-lihat contekannya mana sih ini? Si Fatian, gila. Itu cuma gara-gara nonton film aja, jangan terlalu melebih-lebih. Ya tapi Berarti menurut lo gimana? Nih, simpelnya. Berarti menurut lo lebih penting pencegahan atau lebih penting penindakan untuk masalah korupsi? ya kalau kita mau penyelesaian tuntas, pencegahan lah. Tapi kan sekarang masalahnya udah kejadian. Ya, itu Udah tadi ya yang kejadian. tadi lo bilang dari sejak dulu. Betul. Ini AIDS-nya udah keluar semua nih. Betul. Jadi Ya. yang paling sulit itu sebetulnya adalah memutuskan kalau kita mau membersihkan, berarti kan yang udah ada di wipe out, terus Ya. ininya ditutup nih. Ya. Nah, tapi kan ini rantai ini kan bersambung, Iya. ya kan? Orang-orang yang tadinya punya integritas dan apa, tapi karena melihat mudahnya untuk melakukan ini, akhirnya ikut tergiur apa segala macam. Itu kan ini tali yang panjang, rantai yang panjang. Itu yang sulit kan. Jadi harus diputus dulu, di wipe out, dibersihin, baru dicegah kayak gitu loh. Nah itu pusing. Tapi ya that's the way to solve. Jadi nggak ada yang lebih penting dari dua-duanya ya? Ya karena kita sekarang di Harus- posisi yang sulit. Udah Indonesia tuh di posisi yang sulit. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngebenahin Iya. korupsi yang tadi lo bilang sudah terlalu sistemik dan berjalan terlalu lama di negara kita ini ya. Iya, Kalau iya. menurut lo nih, sebagai content creator yang berarti lo bisa dibilang lo adalah out of the system kan, orang yang di luar sistemnya gitu Betul, kan. betul. Apakah memperbaiki sistem dari dalam itu bisa efektif atau kita memang perlu pengaruh dari luar juga gitu untuk menekan itu ke dalam? Apakah memang penggantian undang-undang misalnya Iya, gitu, ampun. itu langsung tiba-tiba bisa bikin bersih gitu semua? Atau memang perlu orang berkuar-kuar dulu dari luar Ya. dan lain sebagainya gitu menurut lo? Jadi pernah ada analogi yang bagus banget gitu dari salah seorang komika ya, Panji Pragiwaksono namanya. Oke. Seangkatan Anda. Nah itu Enggak. dia Gua enggak. Dia Gua tuh punya- seangkatan Arafah. iya ampun. dia tuh punya analogi yang sangat bagus, Oke. yaitu septic tank. Jadi ini udah septic tank, kebayangkan septic tank. Ya. Kita bisa jadi berlian terkumpul ya. yang paling wangi. Oke. Tapi kalau kita masuk ke dalam udah hilang. Agak males deskripsinya ini ya. Heeh. Oke. Jadi emang udah separah itu. Dan secara sistem emang nggak bisa nih. Coba saya jelasin ya. Misal nih saya punya 290.000 followers, saya bisa nyalek, oke? Oke. Misalnya saya By the way, sebagai kenapa lu nggak nyalek ya? Kan lu followers udah beneran tadi. Nah, Gua ini- langsung tiba-tiba terpikir, ini kenapa dia. nggak nyalek? Ini nih saya jelasin. Kan lo bisa masuk sistem, membenahi. Betul. Nah. Itu selalu jawaban dari orang yang di dalam. Membenahi dari dalam segala Iya, macam. Nah, iya. I'm gonna explain why it Oke, cannot be done, oke? later ya. Oke. Nah, kenapa itu nggak bisa? Misalnya saya mau nyalek nih, saya punya wah follower banyak nih, suka dedet. Ya. Hitung-hitung bisa nih gua kepilih, ya kan? Oke. Misalnya saya sebagai warga Kabupaten Bekasi yang setiap hari berkecimpung dengan macet-macet para buruh pabrik ini, Iya. saya demanding transportasi umum, oke? Oke.
Jadi saya jualan lah, oh saya akan memperjuangkan transportasi umum di Warga tempat Bekasi. saya dan bla bla bla. Pilih saya, oke? Kepilihlah saya secara singkatnya. Nah, kalau misalnya saya mau memperjuangkan transportasi, itu kan saya harusnya masuk ke Komisi 5 kalau nggak salah, Komisi 5, oke? Infrastruktur transportasi. Tapi who knows? Siapa yang memastikan saya masuk di situ? Ketua partai bilang kursinya ada nomor 4 bro, pertanian, perkebunan, masuk sana. Oh. How? Tell me how. Terus saya mau membantah ketua partai, nggak bisa. Selama ini tuh selalu kayak gitu. Saya punya janji apa ke konstituen, saya punya kompetensinya, saya punya concernnya, saya jual, kepilih, masuk. Ditempatkan di saya tempat nggak yang... bisa ada akses untuk melakukan itu. Gimana mau memperbaiki? Tell me how. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang bilang kayak dari dalam, nggak ada. Itu usaha untuk membungkam aja. Dan apa ya? Dan kalau waktu itu presiden pernah bilang kayak ya orang-orang yang mengkritik itu seperti anjing menggonggong. Dia bilang, saya sampai sekali nggak marah dibilang kayak gitu. Emang anjing menggonggong. Kan anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi kan lama-lama sebel ya kafilahnya ya. Emang harus digonggong-gonggongin aja terus. Karena lama-lama kan kalau lama-lama. Iya. Kayak gitu. Jadi menurut saya nonsens bilang dari dalam nggak bisa. Harus dari dua-duanya. Harus ada yang di luar itu harus ada. Coba jawab yang tadi. Kenapa lo nggak nyalek jadinya? Lah ya karena ngapain? Karena percuma. Tadi jawaban lo kembali ke situ ya? Iya, selama ini belum diganti dulu nih sistemnya. Gimana cara legislatif itu bisa bisa optimal melaksanakan janjinya. Ini janji loh. Janji kampanye loh. Tapi kan Fatian, kalau misalnya lu bilangnya kayak gitu, berarti kan kita harus merunutnya itu banyak banget sistem yang harus dirubah dari ujung gitu. Dari muaranya. Dan itu kan tidak memungkinkan ya kayaknya, maksudnya dilakukan dalam mungkin 10 tahun ke depan juga nggak akan ada perubahan nih. Sistemnya sampai ke muaranya situ misalnya. Nah kalau tidak ada orang yang mau masuk ke dalam dan akhirnya mau memulai dari apa yang dia bisa mulai, misalnya ya nggak akan pernah terjadi juga idealisme, akan terjadi idealisme bukan? Betul. Bener nggak sih? Oke, sekarang pertanyaan gue adalah, misalnya lu dikasih kesempatan. Iya. Dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam sistem. Lo memilih jadi apa? Lo mau memilih mengubah kebijakan apa? Dan lo memilih mau berperan sebagai siapa? Coba. Kalau misalnya lo dikasih kesempatan sebebas-bebasnya. Setiap ditanya itu pertanyaan paling sulit, tapi selalu ditanyakan sama semua orang. Kalau mau masuk itu jadi apa? Saya pernah jawab jadi Menteri Perindustrian karena saya adalah buruh pabrik. Oh, karena itu berhubungan sama hidup lo. Betul. Tapi karena ini kita lagi ngobrolin korupsi ya. Kita ngobrolin korupsi. Dan kayak tadi monolog di depan yang Anda interupsi tadi. Itu tuh bikin saya mikir kayaknya ini harus ada ini deh, semacam komite Welcoming Investor Committee itu nggak? Kayak gimana caranya biar biar investor ini pada masuk? Iya kan? Terus pengen jadi Pak Bahlil. Iya, enggak. Siapa nih? Pengen jadi siapa dulu? Pengen jadi jabatannya apa? Wapres. Iya. Apa? Gini. Karena kita sistem pemerintahnya presidensial. Maybe I'm gonna be president. Tapi ada tapinya. Assuming bahwa saya adalah orang dengan hati malaikat yang apa? Karena absolute power, saya nggak tahu. Tapi kan kita nggak bisa mengandalkan akhlak kata lo tadi kan. Betul. Tapi karena Anda nanya kayak gitu, saya mikir kayak kalau saya jadi menteri, presiden bilang apa lah? Iya, nggak bisa ngelawan. Emang harus jadi presiden, the highest power ada di mana? Tapi dengan catatan yaitu angin nih sekencang apa, I don't know. Saya sebagai manusia, I don't know. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita baca, ada tuh buku 1984 George Orwell. Jadi itu kan di buku itu diceritain bahwa kita tuh hidup di bawah satu kekuasaan yang sangat besar. Kita diawasi oleh orang itu. Tapi siapa yang ngawasin orang itu? Nggak ada. Siapa yang bisa menjamin saya nggak turn evil? Betul. Kayak yang sebelumnya. Seperti Gayus Tambunan yang seperti lo ceritakan tadi ya kan? Kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya itu, ya maybe I'm gonna be president. Ya, karena itu menurut lo yang paling bebas dari disetir-setir orang lah ya? Iya. Terus nyambung sama yang tadi yang Welcoming Investor Committee. Saya tuh mikir gini kayak, sebetulnya kalau ada badan atau divisi atau ada ketua panitia ini kayaknya beres deh beberapa isu. Kayak misal
Tadi waktu monolog kan saya bahas lapangan pekerjaan Ya. segala macam. Ya. Tapi investor pada pergi. Sebenarnya kan investor pada pergi itu kan karena takut ya. Maksudnya Ya. ada yang minta akamsi Ya, segala ribet, macam. ribet. Ribet kan? Ya. Dia harus harus ketemu si A, ketemu si B, ketemu Ya, si C, ketemu si D. prosedurnya. Masing-masing ini minta berapa. Kayaknya harus ada yang one person yang harus ngurusin semuanya. Karena di negara-negara lain itu kayak gitu. Jadi ada one person investor ketemu one person beres administrasi gitu. Tapi kalau di sini kan enggak, maksudnya kita ngurus izin itu lebih lama dari bangun gedungnya kayak Betul, di betul. negara lain udah Betul. dari setengah gedung kita nunggu tanda tangan. Betul. Karena kita dipingpong ke sana sini. Iya, Ya kan? iya. Hmm. Belum lagi yang minta duit segala macam, anak akamsi yang ini segala macam. Iya. Jadi, kayaknya harus ada yang ngurusin deh, cuma sekarang belum ada. Tapi kalau pertanyaannya jabatan apa, I think I wanna be president. Oke. Tapi kan kalau dari nggak apa-apa, sasa Lucu aja, sekali. sasa aja. Atau pengen jadi ketua partai yang menentukan presiden juga boleh. Oh, Nah, tapi masalahnya kan dari konten-konten lo itu kebanyakan kan orang bisa assuming kalau lo tuh anti pemerintah. ya. Gitu ya. Tapi kalau lo sendiri address diri lo apa? Anti pemerintah kah? Atau anti pejabat kah? Atau memang anti kebodohan sistemik kah? Atau anti apa gitu? Nggak, define anti pemerintah. Anti pemerintah itu seakan-akan kayak apapun yang pemerintah bilang, I'm gonna be against gitu. Oh, nggak gitu juga sebetulnya nggak gitu konsepnya juga. ya? Oke. Makanya coba, kalau orang misalnya baru nonton konten saya, mampir, coba deh tonton satu-satu. Anda akan bingung sebetulnya, kok bisa ya orang ini pro sama ini gitu, misal. Oke, sekarang sebutkan kebijakan pemerintah yang lu pro banget. Iya Coba. ampun. Kan lu nggak anti pemerintah. Kayak gini, oke, ya, satu contoh. Nah, Orang-orang kan frustasi di sini, hidup di negara ini, tiap hari ada bla bla, akhirnya kabur aja dulu. kabur aja dulu, betul. Saya salah satu orang pertama yang bilang jangan kabur aja dulu. Oh, Itu oke. follower kaget semua. Oke. Saya yang tiap hari bilang pemerintah dar. Iya. Saya harusnya yang memotivasi kalian untuk kabur dan apa. Tapi justru saya yang bilang jangan. Kenapa? Argumentasi lo waktu itu? Ya karena sekarang gini deh. Misalnya saya nih, saya punya follower, saya kuliah saya kuliah S1, saya punya pendidikan, saya punya internet, saya punya resource. Saya bukan representasi masyarakat. Masyarakat itu yang kondisi realnya adalah mereka tuh nanti malam makan apa aja nggak tahu. Berarti mereka hidup day by day, kerjaan nggak ada, bingung. Nanti harus makan apa, besok tidur di mana apa nggak tahu. That's the real situation. Selama ini punya concern kayak ini gimana yang bisa seperti secara sistemik, tapi gimana caranya bla. Pas saya baca profil Sanas PK, loh ternyata ada ya Sanas PK kayak gitu. Yang tidak populer nih, mohon maaf nih, karena nggak ada yang ngomongin itu kayak gitu. Tapi ternyata ada. Keberadaannya Sanas PK tuh menurut saya tuh perlu di ini aja disokong lah, dibantu kayak gitu.